Minggu lalu kita sama-sama berbicara mengenai menjadi giat dan berhasil dalam tema Living in Freedom. Tahukah Anda, ketika kita berhenti melakukan sesuatu, hal yang paling susah itu adalah bagaimana kita mau memulainya kembali. Itu bisa males banget. Karena itu dalam perjalanan iman pun, kita harus memperhatikan, jangan sampai kita mengalami stagnansi, apalagi sampai tersandung, apalagi buta dan picik dalam kehidupan kita. Nah, bicara mengenai berhenti dan melakukan sesuatu yang baru, saya masih ingat ketika pertengahan bulan Juni, ketika kasus COVID meningkat, saya berhenti melakukan olahraga sepeda. Jadi pada waktu itu kita sama-sama stop dan saya tidak melakukan olahraga sepeda sama sekali. Sampai kira-kira 2 bulan. Dan di akhir Agustus lalu saya mencoba memberanikan diri untuk keluar komplek untuk latihan jalan-jalan di sekitar komplek naik sepeda. Dan itu berat banget. Setelah lebih dari 2 bulan berhenti sama sekali. Mau bangun pagi susah, kadang-kadang sepeda sudah keluar, kita males ganti baju. Dan apalagi udara waktu itu dingin sekali. Kira-kira pada waktu itu pagi jam 5.30. Tapi pada waktu itu saya mencoba melatih. Karena saya mengatakan kalau nggak latihan, saya exercise-nya kita bisa tambah lama, kita akan berhenti sama sekali, nggak akan pernah kembali. Nah, kemudian minggu lalu, saya memberanikan diri bersama teman-teman untuk to the next challenge. Untuk nanjak kembali lagi ke tempat favorit kita, di Nongkoh Jajar. Ini cuma 20 km, tapi naiknya itu ke atas itu benar. Pada waktu setelah beberapa kilometer, saya mulai nanjak, dan disitulah saya mulai pegel-pegel kembali. Karena nggak biasa kaki ini, sekitar paha itu bisa merasa capek, ketarik karena ngelawan gravitasi pada waktu itu. Dan terus saya paksa, walaupun saya pelan-pelan, begitu banyak mereka sudah terbiasa karena mereka selalu latihan di tempat. Dan saya masih ingat masa-masa terberat itu adalah ketika saya tahu kurang 3 km atau 2 km mencapai puncak tersebut. Dan pada waktu itu saya diikuti mobil. Sopir saya sudah tahu kira-kira kalau saya sampai berhenti, mungkin dia siap-siap untuk kita loading. Tapi saya pada waktu itu benar-benar merasa ada kram, ketarik di sekitar paha saya. Dan di saat itulah saya berhenti di tengah jalan. Saya nggak mau nuntun waktu nanjak, saya berhenti, saya naik lagi. Saya berhenti, saya naik lagi. Dalam 3 km itu bisa dihitung entah berapa kali. Dan setiap kali saya berhenti, sopir saya bisa-bisa menyusul saya. Dan dia mengatakan, "Pak, mau berhenti, kita loading." Dan pintu terbuka. Wah, itu temptation-nya luar biasa gitu ya. Tapi karena gengsi dan masalah harga diri. Ya, nggak itu juga sih. Tapi ya saya mau mencoba gimana memulai sesuatu yang baru itu. Sampai pada satu titik saya masih ingat ada foto yang kedua di sini. Itu adalah pada waktu saya naik pertama kali, itu ada foto tulisannya Wonosari. Dan disitulah saya tahu kurang lebih saya cuma kurang 1 kilometer. Nah, waktu awal Januari saya pertama kali nanjak, kita berhenti di sana. Dan di situ istri saya foto, kemudian kita loading. Dan di situ ketika kita naik mobil ke atas, dia ampun, cuma tinggal 1,5 kilometer, kita nyeselnya minta ampun. Dan disitulah saya tahu, oh iya ya, ini nggak lama lagi. Kalau saya maksa sedikit lagi, gitu ya, mau kram, mau capek, mau apa, pokoknya dipaksa sedikit lagi, saya akan sampai tujuan. Tahukah, saudara, perjalanan hidup kita seringkali kita nggak bisa finish well, karena sebenarnya kita nggak tahu berapa dekat jaraknya sebenarnya kita mencapai tujuan dalam menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya minggu lalu ketika kita berbicara 2 Petrus 1 ayat 2-4, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan everything we need, segala sesuatu. Tulis di chat box Anda, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan supaya kita selalu hidup bebas sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita ingat minggu lalu saya katakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita, seberapa beratnya ada kasih karunia dan ketenangan yang berlimpah Tuhan tambahkan. Tiba-tiba ada ketenangan ketika kita menjalani kehidupan kita. Bahkan ada kekuatan di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita bisa lihat di situ ada janji-janji yang besar dan berharga yang Tuhan sediakan, yang kita mau sama-sama lalui bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga menjanjikan ada kebebasan dari belenggu dosa dan hawa nafsu dunia.
ketika kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita bingung, tujuannya ini sampai di mana sih, Pastor? Kehendak Tuhan yang hakiki itu di mana sih? Yang benar-benar seolah-olah jauh di sana. Dan saya mengatakan begitu banyak orang sibuk untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seolah-olah itu menjadi tujuan. Dan saya mengatakan sebenarnya mencari kehendak Tuhan itu adalah suatu journey. Ketika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita berjalan di dalam firman-Nya, kita akan selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, sementara kita belum mencapai garis akhir finish well itu adalah bagaimana kita terus bertumbuh dan berbuah di dalam perjalanan iman kita. Nah, karena itu kita lihat di ayat ke-5 sampai ke-7 dan 2 Petrus 1 mengatakan, justru karena itulah, minggu lalu saya bacakan ini, kamu dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ingat minggu lalu kebajikan, virtue, dan kemudian knowledge, dan kemudian penguasaan diri, self-control, dan ketekunan, perseverance. Dan hari ini saya akan melanjutkan 3 hal tersebut, yaitu godliness, brotherly kindness, dan juga kita berbicara mengenai love. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani seorang rekan kerja yang banyak membantu saya dalam tugas-tugas pelayanan. Let's welcome our leader, Henny Adi Sumarto. Terima kasih Pastor Reman atas kesempatannya. Kita akan memasuki ke dalam poin godliness. Godliness di sini bukan berbicara mengenai hidup suci yang tanpa kesalahan. Tetapi godliness di sini merupakan spirit-filled, spirit-led lifestyle that reflects the Lord. Jadi hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara godliness dengan freedom itu sendiri yang menjadi tema kita bulan ini? Teman-teman, sadar nggak sih? Sebenarnya setiap apapun yang kita lakukan, sebebas-bebasnya kita nggak akan lepas dari yang namanya konsekuensi. Setiap keputusan yang kita buat, pasti ada konsekuensi yang terjadi. Baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Jadi kita kalau mau hidup bebas, merasakan kebebasan yang seutuhnya, kita harus pastikan bahwa kita membuat keputusan yang benar. Agar kita juga dapat menikmati konsekuensi yang positif. Karena the decision we make today determine our lives tomorrow. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memiliki godliness, spirit-filled, spirit-led lifestyle, agar kita dapat membuat keputusan yang benar. Nah, kembali lagi kepada godliness. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu hanya berbicara kepada orang-orang tertentu saja. Namun sebenarnya, it is God's desire untuk berbicara kepada setiap dari kita. Nah, kita akan membaca di ayat Yeskiel 3 ayat 10 NASB, dikatakan bahwa take into your heart all my words, which I will speak to you and listen closely. Di ayat itu dikatakan bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita dan kita mendengarkan. Jadi itu Tuhan itu memang it is His desire untuk berbicara kepada setiap kita. Dan di Yohanes 10 ayat 3-4 dikatakan bahwa Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ia di sini adalah gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus memanggil domba-dombanya, yaitu kita, masing-masing menurut namanya. Dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi Tuhan itu benar-benar memanggil kita, dan Tuhan itu rindu sekali untuk kita mendapat mengenali suaranya. Jadi selama ini, kita nggak mendengar suara Tuhan itu sebenarnya bukan karena Tuhan nggak berbicara pada kita, tapi most of the time itu adalah karena kita yang tidak mau mendengar atau mungkin kita tidak mengenali suaranya. Bayangannya gini, bayangkan jika ada orang yang tidak dikenal atau misalnya orang tua saya yang telepon ke teman-teman di rumah. Pasti yang kita bilang, halo, ini siapa ya? Mau cari siapa? Respon kita akan seperti itu karena kita tidak tahu, kita tidak mengenal siapa orang itu. Nah, gimana caranya kita mau hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Tuhan kalau kita aja tidak mengenali suara Tuhan? Nah, caranya seperti gimana nih untuk memiliki hidup yang dipimpin dan dipenuhi oleh Tuhan? Sama seperti orang pacaran. Kalau kita mau tahu pacar kita pasti akan make effort, kita akan berusaha untuk ngobrol, spend waktu dengan orang tersebut. Karena kita ingin tahu nih karakternya dia kayak gimana ya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, respon dia terhadap sesuatu bagaimana. And the same thing with God. Kalau kita mau kenal sama Tuhan, kita harus mau untuk make effort dan spend waktu dengan Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya di dalam poin godliness ini untuk membahas mengenai saat teduh.
Yang sebenarnya ini bukan topik yang asing buat banyak dari kita, tetapi yuk kita hari ini sama-sama belajar kembali mengenai saat teduh. Di Alkitab tuh banyak sekali tertulis bahwa Tuhan Yesus sendiri itu selalu menyendiri dan berdoa. Bahkan di Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bisa kita bayangkan, dia ini adalah Tuhan Yesus loh. Dia ini satu-satunya anak dari Allah Bapa. Yang dia punya exclusive relationship dengan Bapa. And yet, dia pun masih menyempatkan waktu untuk menyendiri dan berdoa. Nah, apalagi dengan kita. Jadi kita tahu bahwa kita bersaat teduh, yaitu yang kayak tadi Tuhan Yesus bilang, dia menyendiri dan berdoa. Tujuan kita satu, kita mau berkomunikasi dengan Tuhan dalam keadaan tenang, bukan terburu-buru. Makanya kalau bahasa Inggrisnya saat teduh itu adalah quiet time, bukan rushing time. Karena kita mau mencari waktu dan dalam keadaan yang tenang. Seperti Tuhan Yesus sendiri, dia perginya tuh pagi-pagi sekali saat hari masih gelap mencari tempat yang sunyi. Nah, salah satu yang sering kita lakukan pada saat-saat teduh adalah berdoa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan kita seringkali pada saat kita berkomunikasi, kita selalu mempunyai tendensi, kecenderungan untuk kita yang berbicara dan Tuhan yang mendengarkan. Hanya satu sisi saja. Padahal kalau kita lihat di ayat 1 Korintus 14 ayat 15a Amplified, dikatakan, "Then what am I to do? I will pray with my spirit by the Holy Spirit that is within me, and I will pray with the mind using the words I understand." Dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa ada dua dimensi yang terjadi, yaitu pray with the spirit dan pray with the mind. Yang pray with the mind, kita pasti udah sering melakukannya, yaitu pada saat kita berdoa seperti biasa. Kita mengucap syukur, kita bercerita, kita memberikan permohonan kita. Tetapi yang sering kita lupa dalam doa kita adalah yang satunya, pray with the spirit, yaitu kita memberikan Tuhan ruang untuk berbicara. Seringkali begitu waktu doa, begitu giliran kita selesai berbicara, kita hanya amin. Tapi kita lupa memberikan Tuhan ruang buat Tuhan berbicara kepada kita. Pray with the spirit. Nah, mungkin kadang-kadang teman-teman di sini ada yang bingung ya, seandainya pray with the mind aja kadang-kadang susah nih, nggak kebayang mau gimana nih pray with the mind gitu. Kadang-kadang mau ngucapin kata-kata aja nggak kebayang mau berdoa seperti apa. Nah, hari ini saya mau ngajarin practical step yang bisa dilakukan untuk berdoa. Yaitu kita berdoa dari ayat. Nah, caranya adalah dari Alkitab, teman-teman tinggal cari aja ayat yang berisi janji Tuhan, ataupun yang encouraging gitu. Tinggal cari saja. Di sini saya mengambil contoh di Yesaya 41 ayat 10. Nah, dari ayat ini kita akan mencoba untuk berdoa ya. Kita bisa berdoa seperti ini, kurang lebih. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau yang menyertai aku. Engkau yang membimbing aku Tuhan. Aku tahu Tuhan Yesus bahwa aku tidak akan takut, aku tidak akan bimbang karena Engkau adalah Allahku Tuhan. Aku tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau akan meneguhkan aku dan akan menolong aku. Engkau akan memegang aku dengan tangan kananmu yang membawa aku dari kemenangan atas kemenangan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, ajarkanlah aku agar aku tidak takut dan tidak bimbang karena aku tahu Engkau menyertai aku. Amin. Jadi sebenarnya dari satu ayat saja, kita sudah bisa berdoa loh teman-teman. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu memikirkan bahwa doa itu harus kata-kata yang cantik, kata-kata yang luar biasa. No, Tuhan nggak butuh kata-kata yang cantik. Tuhan cuma mau lihat hati kita. Nah, waktu kita berdoa ayat seperti ini sebenarnya juga sangat menarik. Karena sebenarnya waktu kita berdoa ayat seperti ini, itu activate our faith. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa seperti ini, kita kan mengucapkan, iman kita itu timbul dari pendengaran. Dan tanpa sadar kita pun juga mendeklarasikan janji Tuhan, firman Tuhan, yang akhirnya membantu kita untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Jadi our prayer akan menjadi sangat powerful karena kita nggak cuma satu sisi, tapi kita pun juga membangkitkan iman kita. Dan mungkin kadang-kadang ada yang terlintas bertanya, kenapa sih kita harus berdoa? Padahal kan Tuhan kan sebenarnya udah tahu segalanya gitu. Pentingkah untuk kita berdoa? Penjelasan paling mudah adalah dengan contoh seperti ini. Saya sebagai anak, saya tahu dan 100% yakin bahwa orang tua saya itu mengasihi saya.
Saya yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat orang tua saya datang dan dia bilang, Henny, I love you. Atau dia bilang, Henny, I am proud of you. It please me, it makes me happy. Saat orang tua saya mengatakan seperti itu. Padahal saya juga tahu bahwa mereka memang dari awal mereka sudah mengasihi saya. Atau misalnya teman. Ada seorang teman yang datang ke saya dan menceritakan permasalahannya kepada saya. Saya akan merasa bahagia karena saya tahu, oh berarti teman saya ini percaya loh dengan saya. Dia berani untuk terbuka, dia berani being vulnerable kepada saya untuk berceritakan masalahnya. And I believe that's the same thing yang Tuhan rasakan. Waktu kita berdoa, waktu kita datang kepadanya, it please Him. Karena waktu kita datang kepadanya itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bahwa kita menganggap Tuhan itu penting dan kita mau melibatkan Dia dalam segala kehidupan kita. Nah, salah satu aspek lagi yang paling penting di dalam saat teduh adalah selain kita untuk mengenal Tuhan itu adalah untuk mengenali firman-Nya. Kan kita kepingin tahu nih, Tuhan itu karakternya seperti apa sih? Tuhan itu sukanya apa? Apa yang dia nggak suka? Kita kan kepingin tahu dari Alkitab. Di ayat Yosua 1 ayat 8 NLT dikatakan, Study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Jadi kata-kata meditate on it day and night di sini bukan meditasi dengan pikiran kosong. Karena kalau kita lihat di awal ayat ini katakan bahwa study this book continually. Kita disuruh mempelajari terus-menerus loh. Kalau kita mempelajari terus-menerus nggak mungkin kan kita mempelajari dengan pikiran kosong. Jadi meditasi di sini tuh artinya adalah bahasa Indonesia merenungkan. Kita memikirkannya terus-menerus berulang-ulang. Dikatakan study continually. Terus-menerus, mempelajari terus-menerus. Apa yang dipelajari? Book of Instruction, yaitu Alkitab kita. Ini adalah sumber instruksi kita. Segala sesuatu yang ada buat kehidupan kita ada di sini. Dan kadang-kadang mungkin kita juga terbayang ya, aduh, tapi gimana caranya untuk merenungkan firman Tuhan terus-menerus setiap hari itu kan nggak mudah. Gimana caranya? Teman-teman, if you know how to worry, you know how to meditate. Sebenarnya waktu kita worry, waktu kita overthinking, kita khawatir, kita kan juga melakukan hal yang sama. Kita memikirkannya terus-menerus berulang-ulang sampai kadang-kadang bahkan kita nggak bisa tidur gitu. Sama halnya dengan meditate. Kita sama-sama merenungkan, hanya beda fokus. Saat kita worry, kita fokus pada hal yang negatif, pada permasalahan kita. Tapi waktu kita meditate, kita fokus kepada Tuhan dan janjinya atas hidup kita. Jadi sebenarnya bukannya kita nggak bisa merenungkan, kita bisa. Hanya saja kita mungkin perlu sedikit latihan. So if you know how to worry, then you know how to meditate. Dan kembali lagi tentang mengenai Alkitab, saya sebenarnya bukan against atau menolak seperti buku devosional atau buku komentaris atau buku-buku Kristen lainnya yang membantu kita mengenal Alkitab lebih dalam. Saya sendiri juga menggunakan buku-buku tersebut. Tetapi akan sangat salah jika kita lebih mengutamakan menggunakan buku devosional atau apapun itu daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Seringkali kita ini merasa, aduh Alkitab itu susah dimengerti, jadi aku akan baca buku devosional aja atau baca komentaris aja karena lebih mudah dicerna. Seringkali kita punya mindset seperti itu, termasuk saya pun dulu juga mempunyai mindset seperti itu. Tetapi sumber paling utama kan adalah Alkitab. Jadi jangan sampai buku devosional, buku penunjang tadi malah menggantikan keberadaan dari Alkitab itu sendiri. Nah, hari ini saya juga ingin berbagi another tips yang bisa kita lakukan untuk menggali ayat Alkitab sendiri. Dan metode ini sudah saya pakai sekitar 4 tahun, 3 tahun gitu. Sampai detik ini pun saya juga masih memakai dan it really helps me untuk mengenali firman Tuhan lebih lagi dan apa yang Tuhan ingin berbicara kepada saya. Nah, namanya adalah SOAP method. SOAP di sini adalah seperti sop sabun, SOAP gitu. Nah, S di sini adalah scripture, yaitu ayat. Jadi kita bisa pilih ayat yang menurut kita menarik, yang catch our attention. Jadi boleh satu pasal, boleh berapa ayat. Biasanya saya sih hanya ngambil 1 atau 2 ayat gitu dari satu pasal. Lalu O adalah observation, yaitu observasi. Apa yang kita lihat dari ayat tersebut yang catch our attention. Apa yang kayaknya, oh ini kok menarik ya buat kita. Kita tuliskan aja apa yang kita lihat dari ayat tersebut.
Lalu A adalah application, adalah aplikasi apa yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari hasil observasi tadi. Dan yang P terakhir adalah prayer, itu doa. Dan di sini ada sebuah contoh, yaitu di ayat Mazmur 84 ayat 11, saya ngambil yang versi NIV. Dikatakan, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk in his blameless." Itu adalah S saya, scripture saya. Lalu untuk O, observation-nya, kata-kata yang menarik bagi saya adalah kata-kata bestows dan withhold. Bestows di sini adalah melimpahkan, dan withhold di sini adalah menahan atau tidak menyembunyikan, tidak memberi. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah dari hasil observasi itu, Tuhan itu melimpahkan favor dan honor. Melimpahkan itu berarti bukan hanya memberi saja atau secukupnya saja, tetapi memberikan berlimpah-limpah, banyak jumlahnya. Dan lebih amazing lagi bahwa Tuhan itu memberinya juga tidak menahan, tidak menyembunyikan, dan memberikan semua hal yang baik. Lalu memasuki kepada poin A, aplikasi. Aplikasi yang saya dapatkan dari hasil observasi adalah stay focused on God promises and on who He is. Bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi, Dia yang tidak menahan berkat untuk anak-anaknya. Dan poin yang kedua, aplikasi yang saya dapat adalah no comparing my blessing and my journey to others because it is distract me on who God is. Lalu yang terakhir P, kita bisa langsung tinggal menutup di dalam doa. Sebenarnya untuk menggali Alkitab ada berbagai macam metode. Tapi ini adalah salah satu metode yang memang saya aplikasikan sendiri dan sangat simple dan juga efisien. Saya harap ini bisa membantu untuk teman-teman untuk benar-benar mempraktekkannya dan nggak menjadikan ini hanya sebagai knowledge. Karena at the end of the day, buku knowledge ini, buku instruction ini tidak akan berguna kalau kita tidak mempraktekkannya. Sebelum saya mengakhiri di dalam poin godliness ini, saya ingin bercerita. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang ngechat saya, nomornya saya nggak kenal gitu. Terus dia bilang, "Hai Henny, kamu ingat aku nggak? Aku si A, aku dulu teman kamu waktu sekolah gitu." Dan sebenarnya sejujurnya saya tuh nggak ingat dia ini teman dari SMP atau teman SMA atau teman yang mana gitu. Tapi memang namanya dia cukup familiar. Jadi ya sudah saya tanggepin chatnya, terus ternyata dia membutuhkan info tentang suatu hal. Dan ya udah saya membantu. Terus setelah dia mendapatkan info, tiba-tiba orang itu ya udah langsung hilang, nggak ada kabar, nggak ada apapun. Gitu. Terus ya saya pikir ya sudah lah ya, terus juga nggak terlalu kenal sampai gimana. Terus beberapa bulan kemudian dia kontak lagi nih, terus dia juga mengatakan hal yang sama. "Halo Henny, aku butuh info tentang ini. Akhirnya saya membantu lagi. Terus tiba-tiba dia menghilang lagi. Dan itu terjadi berkali-kali gitu. Sampai akhirnya setelah 2 tahunan dia suka ngechat gitu, akhirnya saya memutuskan untuk menjaga jarak dan akhirnya tidak membalas chat tersebut. Karena bagi saya dia ini hanya datang kepada saya pada saat dia perlu sesuatu, saat dia butuh sesuatu, bukan karena dia benar-benar mau membangun hubungan sebagai teman kepada saya. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita seringkali datang kepada Tuhan saat kita ada perlu, bukan karena kita benar-benar mau untuk mempunyai hubungan dengannya. Walaupun memang Tuhan jauh lebih baik daripada saya, Dia tidak akan menjauhkan diri, gitu, tidak akan menjaga jarak. Tetapi mari kita coba refleksikan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah kita seringkali datang kepada Tuhan hanya saat kita butuh, saat kita ada perlu, atau memang kita benar-benar mau mencari Tuhan? Jadi kalau kita mau punya kebebasan, kita mau dipimpin dan dipenuhi oleh Tuhan, kita harus punya relationship yang intim dengannya. Karena at the end of the day, we can delegate our job, but we can't delegate our relationship with God. Thank you, Henny. That's true. Kita bisa delegate our job, tapi kita nggak bisa delegate our relationship with God. Nah, setelah godliness, kita akan berbicara mengenai brotherly kindness. Apa sih brotherly kindness? It's a lifestyle that is warm, relational, and caring. Gaya hidup yang memperhatikan orang lain. Tahukah Anda bahwa setiap kehidupan kita ini, kita tidak ada seorang yang berjuang sendiri. Ada orang-orang yang selalu memberikan investasi kehidupannya, memperhatikan kita, encourage kita,
bahkan memberikan empowerment di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara dari surat Petrus ini, kita melihat dalam sejarah, ketika kisah para rasul, ada seorang yang pemimpin yang dibangkitkan, yaitu yang namanya Saulus, yang menjadi Paulus. Tahukah bahwa Paulus adalah penulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Tapi dalam kehidupannya, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang ingin memusnahkan orang Kristen. Nah, dalam hidupnya ada beberapa orang yang memberikan dampak dalam kehidupannya. Yang pertama, pasti Tuhan Yesus sendiri. Dan yang kedua adalah Stefanus, martir pertama. Nah, ketika masa hidupnya Stefanus ini, Paulus itu membenci Stefanus. Tapi justru ketika Paulus melihat cara mati dari Stefanus, dia mulai tergerak hatinya, terinspirasi. Kenapa kok orang ini mau mati demi nama Tuhan Yesus? Nah, dalam perjalanan hidupnya ketika dia mulai berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada yang namanya Ananias di dalam kehidupannya. Kemudian begitu banyak orang-orang, Petrus dan lain sebagainya yang menjadi rekan kerja dari Paulus ini. Tapi ada satu orang yang saya ingin mau bahas hari ini, yang namanya Barnabas. Barnabas artinya son of encouragement. Karena satu orang ini, tahukah Anda bahwa Paulus jauh lebih terkenal. Tapi saya percaya kalau nggak ada Barnabas pada waktu itu yang menguatkan dia tidak akan menjadi Paulus seperti yang kita kenal pada saat ini. Nah, kita lihat siapa yang namanya Barnabas yang memperhatikan kehidupan orang lain. Kisah Rasul 4 ayat 36-37 menuliskan nama aslinya itu adalah Yusuf. Oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, sons of encouragement. Seorang Lewi dari Siprus. Dan kita lihat di sini, apa yang dilakukan dalam kehidupan Barnabas pada waktu itu. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tahukah Anda bahwa Barnabas bukanlah rasul pada waktu itu, tapi dia rela memberikan untuk support pelayanan. Dia memberikan seluruh hartanya, dia menunjukkan keteladanan dari generosity. Dan kemudian kita bisa lihat kisah para rasul 9. Pada waktu awal-awal Saulus bertobat, kemudian dia bernama Paulus. Coba lihat ayat 26 di sini. Pada waktu itu kita bisa tahu ya, Paulus ini sangat membenci pengikut Kristus. Dia membunuh. Dan ketika dia bertobat, dia mencoba untuk menggabungkan diri dengan pengikut Kristus. Dan di situ tertulis, ketika Paulus di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid. Tapi semuanya takut. Iyalah, dulu dia membunuhi pengikut Kristus, tiba-tiba dia bertobat dan ingin masuk pelayanan. Semua orang takutlah, karena mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi murid. Ingat, di saat-saat orang nggak percaya bahwa kita mengalami perubahan hidup, ada orang yang encourage kehidupan Paulus itu. Siapa namanya? Barnabas. Di situ ditulis, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya dia mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kita bisa melihat Barnabas kasih kepercayaan, trust kepada kehidupan Paulus. Dia yang mengangkat Paulus ini. Sebelum semua orang percaya akan kehidupan Paulus, ada seorang Barnabas yang percaya akan potensi dari kehidupan Paulus. Ingat-ingat, adakah orang tersebut ada dalam diri kita? Atau maukah Anda menjadi orang yang bisa percaya kepada orang lain saat orang lain belum percaya kepada orang tersebut, atau orang tersebut belum sendiri percaya terhadap dirinya sendiri? Dia kasih endorsement, dia katakan, hei orang ini loh, Paulus, dia bisa ngajar, dia orangnya baik, dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia kasih empowerment dalam kehidupan Paulus. Dia menunjukkan bagaimana brotherly kindness ini. Dan kemudian Anda lihat, dari kehidupan Barnabas, kita bisa melihat kehidupan Paulus, pelayanannya makin dipakai Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan pekabaran Injil. Tapi satu lagi, ada orang yang impact kehidupannya, itu adalah Yohanes Markus. Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Di situ dikatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, Barnabas nggak berhenti di situ. Dia cari seorang muda lagi namanya Yohanes Markus. Menemukan pemimpin muda dan dia kasih platform.
Dia kasih platform. Kalau kita berbicara tentang gereja kita begitu memberikan platform kepada all generation. Kita belajar dari kehidupan Barnabas. Kita bisa melihat, dia melihat orang muda, dia kasih platform. Dan kemudian di Kisah Para Rasul 15 ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Dibawa untuk pelayanan. Tapi disinilah kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 15 ayat 37, 38, 39. Paulus. Barnabas ini yang mentor Paulus. Barnabas menemukan orang baru, tapi Yohanes Markus ini masih muda. Sehingga dia pernah back off. Bayangkan seorang dalam summer mission, di tengah-tengah perjalanan, nggak kuat, nggak tahan, gitu ya. Kalau kita bicara soal sekarang, mission, gitu ya. Kemudian pulang di tengah jalan, entah karena apa dia harus pulang, ya itulah Yohanes Markus. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan, no, orang sudah pernah back off, sudah pernah ikut perjalanan pada waktu itu, dia pernah meninggalkan di Pamfilia, Kisah Rasul 13 ayat 13, dan Paulus mengatakan, no, orang ini nggak punya komitmen. Orang ini pernah ikut tugas, tapi dia pulang. Nggak tahu kenapa pada waktu itu. Paulus dengan tegas berkata tidak. Tapi siapa yang membela Yohanes Markus ini? Namanya Barnabas lagi, ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan. Barnabas sampai berantem hebat sama Paulus. Padahal Paulus ini yang mementor ya Barnabas ini. Sehingga mereka berpisah. Nah, disitulah kita lihat. Paulus akhirnya ngajak Silas. Nah, Paulus dan Silas, kemudian Barnabas bersama Yohanes sama Markus. Barnabas membawa Markus serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas. Tahukah Anda? Barnabas memiliki brotherly kindness. Dia nggak cuma bisa milih orang, dia nggak cuma kasih encouragement, dia kasih platform. Tapi Barnabas lah yang memberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus sehingga dia bisa terus bertahan di dalam pelayanan. Barnabas is sons of encouragement, memiliki brotherly kindness yang memperhatikan orang lain. Dia memberikan teladan dalam kemurahan hati, mendukung gereja mula-mula. Dia berani mempercayai Paulus untuk mencapai potensinya. Sebelum semua orang percaya kepada Paulus, dia juga yang menemukan Yohanes Markus dan memberikan platform pelayanan kepada Markus di awal pelayanannya yang masih sangat muda. Dan Barnabas pula yang memberikan kesempatan kedua kepada Markus yang pernah ditolak oleh Paulus. Saya percaya, if you want to be a successful leader, you have to become an empowerer kepada orang lain. Coba pikir, siapa yang pernah kasih empowerment dalam kehidupan Anda? Membela ketika Anda salah. Itu orang-orang yang punya brotherly kindness, dengan tulus, mementor, memberikan kesempatan kedua, memberikan platform. Maukah Anda menjadi orang-orang seperti Barnabas yang memberikan kepada orang lain encouragement dan juga empowerment? Amen. Dan yang terakhir kita berbicara adalah love. Kalau tadi brotherly kindness berbicara di antara saudara seiman, tapi saya percaya ketika kita mau terus bertumbuh, kita juga perlu memperhatikan kasih kita. Kualitas tertinggi dari karakter itu adalah kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Itu yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. So love is the highest quality that enables us to sacrificially give to others. Kualitas tertinggi yang memampukan kita untuk memberi dengan pengorbanan. Berapa bulan yang lalu ketika kasus COVID-19 merambah menjadi tinggi sekali. Yes, kita tahu kita harus melakukan ibadah secara online kembali. Tapi saya senang bersama teman-teman di Generasi Peduli dan pelayanan organisasi-organisasi yang lainnya. Kita mengumpulkan sejumlah dana untuk memberikan bantuan, perhatian kita kepada Jawa Timur ini. Dan tanggal 20 Agustus yang lalu, saya mewakili Generasi Peduli. Kita diundang oleh Gubernur Jawa Timur untuk kita menerima penghargaan. Bukan masalah penghargaannya, tapi disitulah kita bisa melihat bahwa Generasi Peduli, kita bisa menunjukkan kepedulian bersama dengan lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Kita memberikan high flow nasal cannula HFNC yang sangat dibutuhkan pada saat-saat itu. Begitu banyak orang yang nggak dapat ICU dan mereka butuh alat bantu nafas. Disitulah kita bisa menunjukkan. Kita nggak cuma memberikan itu, kita juga memberikan juga oxygen concentrator kepada beberapa rumah sakit yang membutuhkan.
Mengapa kita lakukan ini semua? Bukan hanya supaya kita dikenal atau kita memiliki kontribusi. Bukan itu yang kita cari. Tapi supaya kita bisa membagikan. Kita bisa membagikan kasih kepada orang-orang yang bahkan belum mengenal kasih Kristus tersebut. So AFC Surabaya, kita udah belajar dari 2 minggu ini untuk memiliki freedom dengan melakukan kehendak Allah, menjadi giat dan berhasil. Sehingga the message mengatakan, so don't lose a minute in building on what you have been given. Segala sesuatu, everything you need, Tuhan sudah berikan. Tapi jangan sampai kita tidak memperhatikan lagi. Di sini dikatakan dalam the message, complementing your basic faith. Iman yang kita sudah terima, kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma, kasih karunia yang kita terima karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Yuk kita komplement, tambahkan dengan good character, spiritual understanding, knowledge, virtue, knowledge, alert discipline. Kita bisa melihat di situ passionate passion, ada ketekunan, ada penguasaan diri, dan kemudian tambahkan godliness, kita tambahkan kasih kepada saudara seiman, dan your generous love, supaya kita bisa melihat begitu banyak orang bisa merasakan kasih Kristus dari kehidupan kita. Di sini katakan, with these qualities active and growing in your life, no grass will grow under your feet, no day will pass without its reward as you mature. Membawa kita bertambah dewasa. You mature in your experience of our Master Jesus. Without these qualities, you cannot see what is right before you. Makanya jangan pernah berhenti untuk kita memiliki iman yang progresif. Jangan sampai kita lupa bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Makanya kita perlu follow the guidance of the Holy Spirit. Sehingga kita bisa melihat kehendaknya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Joyce Meyer mengatakan, some of our biggest problem have the simplest answer if we follow the leading of Holy Spirit. Ikuti tuntunan Roh Kudus, dan saya percaya kita akan terus bergerak maju bersama-sama dalam pengenalan kita akan Tuhan. So everything you need. Ketika kita mengenal Tuhan dan berjalan dalam firman-Nya, kita akan selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Miliki disiplin rohani dalam membangun godliness dalam kehidupan kita. Jadilah seorang encourager atau empowerer yang dapat membangun, memberikan platform bagi kehidupan orang lain. Dan jangan lupa untuk bagikan kasih yang menjangkau orang lain untuk mengenal kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam 2 Petrus 1 Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan ketika kami ingin berjalan dalam kehendak Allah Tuhan. Kami Tuhan perlu Tuhan hidup dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki iman yang progresif Tuhan. Menambahkan Tuhan dalam iman kami Tuhan. Kebajikan Tuhan. Menambahkan pengetahuan Tuhan, menambahkan penguasaan diri Tuhan, ketekunan Tuhan, kesalehan Tuhan, kasih akan saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjamah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kalau ada kami Tuhan yang mengalami kemunduran secara rohani, atau kami mengalami stagnansi, Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kami mengalami fruitful growth in our faith bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa jamah Tuhan, siapapun yang melihat hari ini Tuhan, ibadah hari ini, yang mengikuti ibadah hari ini, Kau jamah Tuhan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu Engkau akan berikan Tuhan. Buat kami Tuhan yang selama ini masih struggle Tuhan dengan jatuh bangun dalam dosa Tuhan. Kekuatan dari Engkau Tuhan memberikan kami freedom Tuhan. Supaya kami bebas dari rasa bersalah. Biar kami Tuhan bebas Tuhan dari kutukan dosa dan maut Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati siap kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa murid-Ku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang Kulakukan, dan ketahuilah Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga dan menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Jangan lupa untuk menghadiri akhir Anda masing-masing. Have a blessed week.
Di setiap ibadah Sunday service yang diadakan, ada banyak volunteer dan staff yang terlibat di dalamnya. So kita mau sama-sama berterima kasih. Thank you everyone, God bless you, and have a great day.